pada malam hari ini insya Allah kita kembali berkumpul untuk thalabul ilmi yang merupakan bagian dari nikmat Allah tentunya ya. Selain juga nikmat-nikmat lain yang begitu banyak ya yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam ya, nikmat ukhuwah ya, dan tentu nikmat berkumpul pada malam hari ini bersilaturahim dan thalabul ilmi. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah kita, kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah juga pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana syahadat kita kepada beliau. Ahlan, Ustadz Wido telah hadir bersama kita di antara kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, insya Allah kami kenalkan Ustadz Wido sebelumnya. Beliau bernama lengkap Dr. Haji Wido Supraha, yang kalau dari pendidikan beliau menempuh S1 bahasa di Libya Ustadz ya, kemudian Ma'had Al-Falah, Ma'had Al-Hikmah, S2 Kajian Islam dan Wilayah Timur Tengah di UI, dan S3 Pemikiran dan Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau dikaruniai 4 orang anak Ustadz ya, dari istri Ibu Rini Kusmayani, ST, Magister Pendidikan. Kemudian saat ini aktivitas Ustadz Wido adalah sebagai Wakil Sekretaris Komisi Ukhuwah MUI Pusat. Ini masih sama Ustadz ya, dari website Ustadz ini. Kemudian dosen tetap Sekolah Pasca Sarjana dan Kepala Gugus Penjaminan Mutu di Ibnu Khaldun University Bogor, Universitas Ibnu Khaldun, dan Kepala Pusat Studi Islamisasi Sains Sekolah Pasca Sarjana UIK Bogor, dan Master Trainer Islamisasi Sains dan Supervisi Pendidikan Islam. Beliau juga peneliti di Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations, dan juga Wakil Ketua DPP PUI, pengurus pusat BKS PPI, dan juga pendiri Yayasan Adab Insan Mulia, dan founder Sekolah Adab Insan Mulia, dan masih banyak lagi Ustadz ya, Masya Allah, dan mengisi berbagai kajian dengan berbagai tema di berbagai organisasi, di berbagai lembaga. Baik, tanpa berpanjang lagi Ustadz, tafadhol dipersilakan untuk kita memulai pembahasan malam ini tentang indahnya syahadat Rasul. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ibu Ruliana Agustin, ibu-ibu semuanya ya, ibu-ibu dokter, ibu-ibu psikologi, dan ya, betul, Ustaz. Yang lainnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat pada ilmu yang akan kita pelajari. Wa 'allimna bima yanfa'una. Hanya ajarkan ilmu yang bermanfaat untuk kami, ilmu untuk kami. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyuzhirahu 'alad dini kullihi, agar Islam ini dimenangkan oleh Nabi dan para pengikutnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah akan melihat apakah kita ini nanti akan bergerak untuk memenangkan agama ini hingga akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan Allah memberikan salawat dan salamnya kepada beliau.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji syahadat yang kedua, yaitu setelah syahadat tauhid ada syahadat rasul, yaitu persaksian kita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mustafa. Al-Mustafa itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Allah memilih hambanya ini adalah dengan irodahnya, dengan kehendaknya. Tentu ada banyak banyak hal yang membuat eh, kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi indah bagi kita semuanya, sehingga dapat difahami kenapa kemudian Salman Al Farisi beliau telah beriman, ya, telah beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum melihat Nabi. Ya, jadi Salman Al Farisi dia telah mengetahui dari para pendetanya tentang ciri-ciri kenabian, ya, yang itu nanti di, ditunjukkan atau dibuktikan oleh beliau. Di antaranya ada 3 ciri, yaitu tanda di belakang badan beliau, kemudian menolaknya beliau atas pemberian sedekah dari Salman, dan kemudian menerimanya Nabi itu hadiah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ahlul kitab, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang dia belajar Alkitab, dia itu mengenal akan kehadiran Nabi Muhammad SAW itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Artinya begitu detail mereka mengenal anak mereka sendiri, itulah ibarat mereka mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga satu-satunya yang menjadi alasan kenapa mereka menolak untuk bersyahadat kepada Nabi, lebih semata-mata kenapa diturunkannya bukan kepada Bani Israel, tapi kenapa diturunkan kepada kaum Quraisy. Begitupun sosok di antara sosok yang sangat berjasa dalam melindungi awal-awal dakwah Nabi seperti pamannya Abu Thalib pun pada akhirnya dengan kehendak Allah kita ketahui tidak memeluk Islam. Padahal Nabi telah mengatakan di penghujung hidupnya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatun ahaqqu biha indallah. Satu kalimat yang dengannya aku dapat memohon kepada Allah, ada sebab supaya engkau diringankan hukumannya. Hampir-hampir beliau mengucapkannya, tapi dia toleh ke wajah Abu Lahab. Abu Lahab tidak setuju karena ini kaitannya dengan kemuliaan dalam perspektif orang-orang Quraisy yang belum mengenal Islam. Dan wafatlah beliau dalam kondisi belum mengenal Islam. Ya. Nah, karena itu kemudian kita diajarkan oleh agama ini untuk memahami, ya, terkait tentang siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana sifat-sifatnya. Jadi kalau kita ketahui sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah bisa disebut al-basyariyatul kamilah. Dia itu manusia betul, tidak ada unsur-unsur malaikatnya, tidak ada unsur-unsur jinnya. Jadi Nabi itu adalah al-basyariyah al-kamilah, ya, manusia yang sempurna. Banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi, ya, banyak yang menolak, ya. Kenapa? Atau bahkan orang-orang kafir Quraisy dulu mengatakan, kenapa manusianya engkau, kenapa nabinya engkau? Kami kecilnya aja tahu, ya, menyusuinya juga kepada wanita-wanita kami, gitu. Kenapa bukan Allah menurunkan malaikat?
Kenapa bukan dari bangsa jin? Kenapa kemudian dari manusia? Nah, ini luar biasa, ya. Karena itu justru karena dia manusialah akhirnya kita bisa menjawab, ya karena dia manusia, kita juga manusia, maka apa yang bisa dilakukan Nabi, maka seharusnya kita pun bisa, gitu. Nah, karena itu kalau kita lihat Quran surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-11, maka disebutkan bahwa apa namanya, inna nahnu. Jadi bukan hanya nabi ya, di ayat tersebut disebutkan para rasul itu selalu bilang kepada umatnya, ya inna nahnu illa basyarun mislukum. Ya, kami ini adalah manusia seperti kalian. Walakin tetapi Allahu yamunnu ala may yasha'u min ibadih. Tapi Allah memberikan karunia-Nya berupa perintah untuk menjadi seorang rasul ini kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki, gitu ya. Nah, ini hal yang paling mendasar. Kenapa dia manusia? Dalam bahasa kita, justru karena dia manusia, maka kita manusia, maka apa yang dia lakukan, kita seharusnya bisa lakukan kecuali satu, yaitu kita bukan seorang rasul dalam pengertian tidak diturunkan wahyu kepada kita. Maka dalam kurun sejarah ini telah turun 124.000 nabi, di antaranya 315 orang rasul, dan Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang ke-315. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga kalau kita lihat dalam kehidupannya, beliau ini maksum, ya, atau sering disebut eh, al-ismah, ya, al-ismah. Artinya apa? Dalam mengajarkan agama, beliau terpelihara dari kesalahan, terpelihara dari dosa. Tapi kalau dalam masalah-masalah selain agama, misalkan strategi perang, kadang-kadang strategi Salman lebih baik. Strategi-strategi yang lain atau pilihan-pilihan yang lain, kadang-kadang Umar justru lebih baik. Ya, jadi karena itu biasanya para sahabat itu ketika mereka ingin ingin mengusulkan satu usulan yang telah diputuskan oleh Nabi, mereka bertanya terlebih dahulu, yang engkau sampaikan ini wahyu atau pendapatmu sendiri? Nah, itulah adabnya mereka dulu itu, ingin memastikan dulu, ya, ini wahyu atau pendapatmu. Begitu Nabi mengatakan, oh ini pendapatku. Nah, kalau pendapatmu, berarti izinkan kami mengatakan bahwa pendapatmu itu tidak terlalu tepat, gitu. Misalkan Nabi pernah meletakkan pasukan perang itu di satu posisi yang menurut para sahabat berbahaya. Karena itu mudah dipanah, karena diletakkan di bawah lembah, itu mudah jadi sasaran panah dari atas, gitu. Ya, nah kata Nabi, oh enggak, itu pendapatku. Ya, nah karena itu dalam konteks itu Nabi bisa saja salah. Misalkan Nabi bertanya tentang kenapa engkau melakukan stek pada pohonmu ini, ya, eh, oh enggak, memang yang terbagus tuh stek begini. Nah, kemudian Nabi mengatakan, oh ya udah, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Engkau tuh lebih mengerti dalam masalah dunia kalian. Nah, itu menunjukkan apa yang Nabi usulkan ternyata tidak tidak tepat dalam konteks itu, ya. Nah, karena itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah-masalah agama itu dijaga betul oleh Allah. Kalau ada hal-hal yang menyimpang, Nabi diingatkan, ya. Maka misalkan Quran surat At-Tahrim saja. Nah, Quran surat At-Tahrim itu kan tentang Nabi dan istrinya itu, ya. Ayat pertama saja Allah sudah katakan, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka abtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Mengapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan? Ya, kenapa engkau haramkan apa yang telah engkau halalkan? Ya, kenapa? Karena akibat kecemburuan antar wanita daripada istrinya dulu, Nabi sampai bersumpah tidak akan minum madu.
Padahal madu itu minuman halal, ya, hanya karena ingin menyenangkan hati istrinya, ya. Nah, ini kemudian diingatkan oleh Nabi, kenapa sampai seperti itu, ya, kenapa harus sampai seperti itu, ya, hanya karena waktu itu salah seorang istrinya cemburu karena istri satunya lagi memberikan, madu, ya, ketika diminum, dikatakan oleh, kalau tidak salah oleh Aisyah waktu itu, ya, bahkan Aisyah bersepakat dengan Hafsah waktu itu. Ya bersepakat, karena yang memberikan madu itu waktu itu Zainab binti Jahsy, ya. Nabi ke rumah Zainab, minum madu, kemudian, keluar, Aisyah tidak suka, Aisyah sama Hafsah bilang, "Udah kita bilang saja baunya nggak enak." Maka kata Aisyah, "Bau mulutmu kenapa seperti bau maghafis?" Yaitu bau bau karet lah kalau sekarang itu. Ya rasanya manis tapi baunya busuk. "Oh, aku tadi baru minum dari rumah Zainab. Kalau begitu saya tidak akan mengulangi lagi dan saya akan bersumpah." Sampai seperti itu. Ya, turun Quran surah At-Tahrim itu mengingatkan. Kenapa? Jangan sampai kita mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Kemudian Nabi itu juga punya sifat as-sidq, jujur. Ya, jujur. Dia tidak berkata kecuali yang benar. Ya, kalau kita lihat Quran surat An-Najm tuh, Quran surat 53 ayat ke-3 sampai ke-4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi tidak pernah berdusta. Makanya orang terbaik setelah Nabi adalah akar digelari as-sidq, jujur. Ya, dan karena itu kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tafsir dari jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka itu bisa dilihat dalam Quran, surat An-Nisa ayat ke-69 ketika Allah katakan wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka itulah yang dimaksud mendapatkan nikmat atas mereka. Ada 4 golongan. Siapa itu? Satu, para nabi. Ternyata yang kedua itu adalah as-siddiqin, orang-orang yang jujur, gitu ya. Karena itu jujur itu wujud ya daripada kecintaan kita kepada Nabi, nanti kita akan kaji. Ya karena Nabi itu jujur. Sementara Nabi telah ingatkan kalau kita senantiasa berdosa, maka berdosa itu kalau senantiasa berdusta, maka berdusta itu akan membawa kita pada dosa. Ya, dan dosa akan membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, baik, berikutnya yang keempat, Nabi itu punya sifat fatonah, ya, fatonah yaitu apa? Cerdas. Buktinya apa? Buktinya Nabi berhasil mencerdaskan manusia gitu. Tidak mungkin orang bodoh mencerdaskan manusia. Karena orang yang mencerdaskan manusia berarti dia orang cerdas. Misalkan Quran surat Al-Jumu'ah, ya, surat ke-62 ayat kedua itu ditutup dengan kalimat wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ya, sebelumnya itu kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya sekarang udah nggak sesat lagi. Tidak jahil lagi. Tapi sudah cerdas. Bahkan Nabi mendefinisikan cerdas itu bukan sekedar IPK-nya 4. Karena secara psikologi ternyata hari ini banyak yang IPK-nya 4 tapi punya sakit mental, yaitu dia LGBT, ya, dia sodomi, macam-macam. Padahal IPK-nya 4. Maka yang disebut sebagai cerdas itu al-kayyis kata Nabi, mandana nafsahu. Orang itu merasa punya hutang kepada Allah, ya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia sehingga beramal untuk hari sesudah kematiannya. Itu orang cerdas. Makanya orang berilmu sama orang sekedar tahu itu beda.
Orang berilmu itu dia pasti tunduk kepada Allah. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang tunduk kepada Allah itu adalah orang yang alim, ulama. Makanya kita didik anak-anak kita itu menjadi apa? Bukan menjadi dokter, tapi menjadi ulama yang punya keterampilan dokter. Bukan menjadi psikolog, tapi menjadi ulama yang punya keterampilan sebagai psikolog, yang punya keterampilan sebagai polisi, militer, jaksa. Itu hard skill, tapi mau dibawa kemana amanah ilmu itu bergantung pada eh, keulamaannya atau ilmu fardu ainnya atau world view Islamnya gitu. Maka ilmu fardu ain itu adalah sesuatu yang diamanahkan Allah untuk kita selesaikan. Selama sementara ilmu kedokteran dan ilmu psikologi itu fardu juga, tidak ada yang sunnah. Belajar ilmu tuh nggak ada yang sunnah. Belajar ilmu tuh wajib semuanya. Tapi ada yang wajib ain, ada wajib kifayah. Ya, kalau semua orang belajar dokter nggak boleh juga. Atau kemudian kalau semuanya meninggalkan pelajaran dokter, nggak boleh juga. Maka dia disebut fardu kifayah. Kalau ada satu orang, kalau ada sekelompok saja mengkaji, yang lainnya didesain mengkaji yang lain, mengkaji yang lain, itu namanya fardu kifayah. Wajib juga, tapi wajib hanya bagi sekelompok-sekelompok orang. Tapi semuanya yang mengerjakan atau mengambil ilmu fardu kifayah itu, dia harus selesai ilmu fardu ain. Gitu. Maka sehingga tidak terjadi dikotomi antara agama dengan sains misalkan. Itu kecerdasan Nabi itu. Karena itu 100 tahun setelah Nabi wafat, faktanya Islam memimpin peradaban dunia. Ya, karena orang dulu tidak pernah mendikotomikan antara ilmu agama dengan ilmu sains. Berikutnya, sifat Nabi itu adalah amanah ya atau al-amanah, terpercaya. Bahkan juga dia tabligh, menyampaikan risalah. Ya, makanya kata Nabi kan, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku meskipun engkau baru tahu satu ayat. Ya. Kapan kami harus bisa berdakwah? Dakwahilah meskipun engkau baru tahu satu ayat, ya, tapi engkau sudah paham, sudah nikmat, ya, maka kenikmatannya itu yang kita bagi. Ya, jadi Nabi itu diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan. Lihat misalkan Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-67 Allah katakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Sampaikan wahai para rasul, sampaikan, jangan disimpan sendiri. Ya, karena ketika kita menyampaikan kepada orang, ternyata kita baru tahu, oh, iman kita bertambah, kefahaman kita meningkat, berkah kita meluas. Ya. Makanya jangan pernah tinggalkan dunia dakwah dalam konteks apapun. Ya, dalam konteks apapun. Dakwah itulah yang kita butuhkan sehingga kita ini menjadi bagian ya daripada orang-orang yang istiqomah. Keistiqomahan itu muncul justru ketika kita terlibat dalam dunia dakwah. Ketika kita menjauh dari dunia dakwah, maka pelan-pelan ya kita akan menurun ya imannya ya. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dia bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, berikutnya sifat yang ketujuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-iltizamul kamil, yaitu iltizam. Iltizam itu komitmen. Ya. Jadi komitmennya itu pada kebenaran, ya itu luar biasa. Jadi yang dipegang oleh seorang Muslim itu kalau dia ingin selamat adalah al-ilm, ilmu. Dia harus pegang ilmu. Ya, jangan pegang jabatan, jangan pegang dunia, tapi dia pegang ilmu, bersama ilmu. Kayak Nabi ketika diminta, udahlah, engkau mau minta apa sih? Ya, semangat banget dakwahnya. Ya, udah, engkau kalau pengen wanita, kami carikan wanita terbaik. Kalau engkau pengen jabatan, kami tidak akan
hilang. Sampai mana tadi? Sampai jabatan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kami, apa namanya, eee, kalau engkau ingin jabatan, kami tidak akan menyimpulkan sesuatu sebelum, eee, apa namanya, sebelum bermusyawarah dengan, sebelum mendengarkan perintah. Kalau engkau ingin jadi orang kaya, kami akan kumpulkan semua kekayaan kami berikan kepadamu. Tapi apa kata Nabi SAW? Enggak, saya bukan dakwah untuk tujuan dunia. Ya, saya ingin terjadi perubahan. Karena itu kalaupun kalian berikan yang lebih mahal dari itu, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tetap ada di jalan dakwah ini sampai kemudian Islam menang atau aku hancur bersamanya. Ya, aku hancur bersamanya. Di bagaimana kemudian Nabi itu tetap istiqomah. Bahkan ketika sahabat Nabi dulu banyak yang merasa mulai goyang, tidak kuat dengan begitu beratnya. Ya karena dulu itu berislam itu dipersekusi, sering dicap teroris, sering dicap radikal gitu ya, kira-kira kalau dulu itu. Maka kemudian sehingga kan kata Nabi, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Berislam dulu itu asing. Nanti akan ada zaman di mana orang bicara Islam kembali asing. Ya, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang terasing, ya, berbahagia orang terasing. Berislam itu nanti di satu zaman seperti memegang bara api kata Nabi. Maka ada sahabat bilang, "Ya Nabi, ya Rasul, doalah sama Allah." Ya, doa sama Allah. Kalau engkau doa sama Allah pasti dikabulin. Ya memang iya, kalau Nabi berdoa pasti dikabulin Allah. Ya. Jangankan Nabi berdoa, Nabi nggak doa saja malaikat datang kepada Nabi, malaikat Jibril, "Ya Rasul, engkau mau minta apa? Kalau minta dibalikkan ini Taif, kami balikkan sekarang." Ya. Ketika Nabi itu di apa ya, mau dikejar-kejar masyarakat Taif pengen dibunuh gitu, ya. Kata Nabi, "Enggak." Ya. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu sebenarnya cuma kaum yang enggak tahu. Ya, dia itu bergerak bersama kebodohannya. Inilah akhlak Nabi itu sebagaimana disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, fa inna khuliqa Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Adalah akhlak daripada apa ya khalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Adalah dia seperti Al-Qur'an yang berjalan. Ya, jadi orang itu senang dengan budi pekerti. Ya, makanya banyak sekali orang-orang non-Muslim itu masuk Islam justru bukan dengan dakwah, tapi justru dengan hal, ya, hal dengan keteladanan, dakwah bil hal, dengan keteladanan. Ada seorang ibu-ibu pernah datang ke rumah saya, seorang keturunan ibu-ibu Muslim, ya, tak mualaf di umur-umur 20-an gitu ya. Sekarang dia telah menjadi pengusaha di bidang alat-alat kesehatan di Jakarta. Dia bilang dulu ketika dia masuk Islam umur-umur 20-an gitu ya, itu dia diusir dari keluarga besarnya karena dianggap anak sial. Jadi ada keyakinan ketika kita punya anak itu di antara anak kita tuh ada yang diciptakan sial. Itu ada keyakinan mereka. Nah, ini dia nih anak sial nih. Kenapa? Masuk Islam dia. Nah, disuruh ini nggak mau, akhirnya diusir. Diusirlah dia. Nah, diusir, nah itu membuat dia jadi wanita yang tough, yang kuat gitu. Nah, kemudian singkat cerita, ibunya kemudian sakit. Nah, ketika ibunya sakit, semua anak-anaknya pada sibuk kerja. Kecuali yang sudah dibuang ini dia datang, dia bantu, dia temani ibunya gitu ya. Sampai kemudian ibu ini bilang, kayaknya nggak mungkin anak sial itu datengin saya, padahal dia udah diusir, nggak merasa sakit hati. Nah, qadarullah ibu itu akhirnya masuk Islam. Bahkan neneknya pun masuk Islam. Akhirnya bisa umroh atau haji. Ya, kenapa itu? Karena hal tadi, karena perbuatan, karena akhlak. Nah, maka orientasi dalam syahadat Rasul itu adalah orientasi Rasul itu sendiri, di mana Rasul berorientasi pada kebagusan akhlak. Ya, dalam
hadis dalam kodifikasi kitab hadis pertama Al-Muwatta ya, ditulis oleh Imam Malik, kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus bukan sekedar membuat orang bertauhid, tapi agar tauhid itu diwujudkan, ya, agar tauhid itu mendorong lahirnya perubahan dalam jiwa manusia yang puncaknya akhlak yang sempurna. Jadi kalau kita belajar agama, belajar akidah, belajar tauhid, tapi tidak sampai pada perubahan akhlak, berarti memang masih panjang perjalanan agama ini. Karena itulah dalam Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-21, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu telah ada suri tauladan yang baik bagimu. Bagimu itu siapa? Ternyata enggak semua orang yang mau bicara atau merindukan keteladanan Nabi. Siapa orang yang merindukan keteladanan Nabi itu? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Itulah orang-orang yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah dan dia betul-betul ya berharap mendapatkan timbangan pahala yang terbaik di yaumul hisab, sehingga dia pun hidupnya banyak zikir kepada Allah. Nah, ini orang ini pasti ingin bicara teladan Nabi. Seperti apa sih teladan Nabi? Bagaimana supaya kita meneladani Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, orang-orang seperti ini pasti akan merindukan ya terkait tentang hal tersebut. Ya. Nah, maka kembali Nabi itu posisinya apa? Dia abdun min ibadillah. Dia hamba Allah. Hamba Allah. Ya makanya dulu ada yang mengatakan, bukan ada yang mengatakan, ketika ada orang yang berusaha mengatakan anta sayyiduna, engkau itu tuan kami, gitu ya. Kata Nabi, jangan panggil saya sayyiduna, ya. Panggil anak Muhammad abduhu wa rasuluh, aku hambanya. Ya, sebagian menjadikan dalil ini ada yang tidak mengucapkan sayyidina. Padahal maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah jangan sampai berlebih-lebihan. Karena kalimatnya itu ada tujuan yaitu karena orang yang suka berlebih-lebihan menggelincirkan akan lebih mudah digelincirkan oleh syaitan. Ya, sementara memanggil sayyidina ya itu justru bentuk penghormatan takzim kita agar jangan sampai kita manggilnya biasa Muhammad seperti manggil teman-teman kita, maka itu namanya adab dari situ. Nah, tapi Nabi mengatakan ya dalam Quran surat Al-Kahfi misalkan surat ke Al-Kahfi itu surat ke-18 ya ayat ke-110 ya di mana Allah Subhanahu wa taala katakan qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ya apa namanya katakan aku ini manusia biasa seperti engkau ya hanya bedanya aku diwahyukan ya bahwa la ilaha itu diwahyukan kalimat tauhid tadi ya maka faman kana yarju liqa'a rabbih barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya faman kana yarju liqa'a rabbih barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya falyamal amalan salihan dan dia senang beramal salih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jaga satu yang perkara yang paling mahal itu apa? Jangan pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah percaya dengan gosip. Jangan pernah percaya dengan zodiak. Jangan pernah percaya dengan tatoyur seperti tatoyur itu kepercayaan-kepercayaan pada burung-burung. Ya, kalau ada burung hitam seperti ini, jangan pernah percaya dengan garis tangan. Jangan pernah percaya dengan di balik kata-kata menurut orang-orang tua dulu atau orang-orang pintar dan seterusnya. Maka Islam ini ad-dinu yusrun, dia agama yang mudah. Ya, tapi kita tidak boleh bermudah ya atau jangan juga mempersulit gitu. Nah, jadi Nabi itu apa?
posisi abdun min ibadillah. Dia hamba di antara hamba-hamba Allah. Yang kedua, Nabi itu apa? Rasulun minal mursalin. Dia rasul di antara para rasul. Ya. Dia rasul di antara para rasul. Jadi dia hamba, dia pun sebagai rasul. Nah, kemudian Nabi itu sebagai apa? Nabi itu imamul ummah. Imamul ummah itu apa? Pemimpin umat. Ya. Jadi pemimpin umat. Dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu pemimpin yang selalu membimbing manusia di jalan kebenaran. Ya, misalkan dalam Quran surat nabi-nabi ya. Surat nabi-nabi itu surat Al-Anbiya. Surat ke Al-Anbiya itu surat ke-21 ya, ayat ke-73 misalkan Allah katakan wa ja'alnahum a'immah. Ya, kami jadikan mereka itu sebagai a'immah. A'immah itu apa? Pemimpin-pemimpin. Ya, yahduna bi amrina, yang dia menunjuki manusia bukan dengan hawa nafsunya tapi dengan perintah kami, bi amrina. Wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada para rasul itu ya apa namanya, fi'lal khair, yang diwahyukan itu perbuatan-perbuatan baik, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, wa kana abidin, dan mereka itu selalu menyembah Allah. Makanya para rasul itu dari dulu udah mengenalkan salat, mengenalkan zakat. Nabi itu sebelum Isra dan Mi'raj itu sudah umat itu udah sholat. Ya, sholatnya 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu malam gitu. Ya, 2 rakaat pagi dan 2 rakaat di waktu malam. Baik. Nah, karena itu ibu-ibu semuanya, maka indahnya syahadat Rasul ya, indahnya syahadat Rasul ini itu mendorong kepada kita ya, setelah kita memahami sedikit di antara apa namanya, makna-makna atau pengenalan-pengenalan kita tentang Rasul itu ya, maka kita penting untuk memahami bahwa buah daripada syahadat itu yang pertama itu ittiba. Ketika kita bersyahadat, maka konsekuensinya ittiba. Ya, ittiba itu apa? Eh, eh, Komitmen untuk selalu mengikuti Rasul. Nah, ini buahnya tasdik dan ta'ah. Buahnya pembenaran dan ketaatan. Itu ittiba. Kita membenarkan Allah, kita membenarkan Muhammad sebagai nabi dan rasul, itu tasdik. Kemudian ta'ah. Nah, itu wujudnya adalah ittiba, mengikuti. Makanya kata Nabi, beriman itu harus sampai betul-betul menikmati, jangan sekedar dipaksa gitu. Zaqa ta'mal iman. Terasa nikmatnya iman itu man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Terasa betul nikmat Islam itu ya yang ketika mereka telah ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul kita ya. Ya. Nah, kemudian apa tugas Rasul? Tugas Rasul itu secara umum ya bisa disebut ada 2 tugasnya. Ya, hamilu risalatid dakwah, membawa ya, membawa risalah dakwah. Yang kedua iqamah dinillah, menegakkan agama. Jadi dakwah kemudian membuat manusia berkuasa, kira-kira gitu. Menegakkan agama Allah itu artinya jangan sampai diganggu agama ini, dia harus tumbuh, berkembang. Maka berarti dia berkuasa. Kenapa Islam harus berkuasa? Ya sederhana, kalau Islam tidak berkuasa, berarti orang lain berkuasa. Terjadilah seperti negeri Spanyol. Ketika Islam dikalahkan di sana, maka umat Islam setelah beberapa puluh tahun kemudian, itu dipaksa untuk masuk Katolik, ya, yang tidak mau mereka harus keluar dari Spanyol. Tapi anak-anak mereka tetap harus ada di sini. Itu kenapa? Berarti agama Allah sedang kalah, tidak ditegakkan. Sementara agama lain inginnya homogenisasi. Tapi Islam tidak pernah homogenisasi. Karena Islam masuk ke Spanyol sekalipun diundang oleh orang Katolik yang mereka merasa tidak nyaman dengan keadilan politik di masa lalu itu.
Jadi dua perkaranya. Nabi membawa risalah dakwah, yang kedua menegakkan agama. Justru ketika kita berkuasa, dakwah pun bisa menjadi lebih lestari. Coba kalau kemudian agama tidak berkuasa, dakwah harus sembunyi-sembunyi, ya, harus jilbab dilarang, ya, mengucapkan assalamualaikum saja di sebuah kampus ternama di Indonesia ini menjadi tidak berani sekarang, ya, harus diubah selamat pagi. Nah, jadi karena itu oke, yang pertama hamilu risalatid dakwah. Ya, Nabi itu membawa risalah dakwah. Artinya kita pun hari ini bisa berislam karena dakwah. Maka kalau kita pun hari ini mengenal Islam karena dakwah, kenapa kita tidak lanjutkan proses dakwah itu agar generasi berikutnya mengenal? Umat ini ada 270 juta jiwa di Indonesia, 80%-nya Muslim, 20%-nya kan bukan berarti juga tidak didakwahi. Ya, makanya Nabi mengajarkan, ya, kepada Nabi diajarkan, ya, untuk mengajarkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Allah. Jangan kalian percaya Allah tapi tidak mau menyembah Allah. Itu namanya teistik agnostik. Nah, kenapa engkau menyembah Allah? Karena allazi khalaqakum. Allah itu kan sudah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, kan udah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, itu wujud daripada ketakwaan kalian. Ya, jadi pesan-pesannya pesan-pesan dakwah yang Nabi sampaikan kepada manusia, bukan hanya kepada bangsanya sendiri. Apa isi risalah dakwah Nabi? Isi risalahnya adalah ma'rifatul khaliq, mengenal Allah. Siapa Allah itu? Allahul ladzi ja'ala lakumul laila. Allah itu yang telah menjadikan malam untuk kalian. Kenapa ada malam? Litaskunu fihi, supaya engkau tenang, ya. Yang tadinya kepanasan betul, ya, kalau di Saudi itu panas bisa 50 derajat, malam dingin betul, tenang, ya. Wan nahara, tapi juga Allah menciptakan siang, mubsira, terang benderang. Ya, kenapa? Karena Allah sudah siapkan, ya, rezeki untuk kita, bagi kita yang mengejarnya, ya. Innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sudah diciptakan malam supaya orang bisa istirahat, diciptakan siang supaya orang bisa menjemput rezeki, tapi orang nggak melakukan itu. Banyak orang yang malam tidak beristirahat. Ya, istirahatnya siang, cari makannya malam misalkan. Itu kan bagi dunia kedokteran katanya berbahaya. Justru yang bagus itu malamnya istirahat, siangnya eh, siangnya bekerja, ya, dan seterusnya. Nah, karena itu dijelaskan, ya. Zalikumullahu rabbukum, Allah itu Rabb kalian, khaliqu kulli syai', ya, yang telah menciptakan segala sesuatu. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Fa anna tu'fakun. Ya, bagaimana engkau bisa tidak tertarik, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu akhirnya diajak berlogika, ya, diajak untuk berpikir. Nah, ini Quran surat Al-Mu'min surat 40, ya, atau surat Ghafir, ya, ayat 61 62. Berikutnya, konsekuensi syahadat itu adalah akhirnya kita belajar ternyata Nabi itu dalam risalah dakwahnya mengajarkan tentang kaifiyah al-ibadah, kaifiat dalam beribadah. Misalkan Nabi pernah berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Jadi kalau Nabi salat 2 rakaat, ya kita salat 2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat, tidak salat subuh 4 rakaat meskipun kita ikhlas misalkan. Karena syurutu qubulil amal, syarat diterimanya amal itu ada 2, yaitu yang pertama ikhlasun niyah, ikhlas niat. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seikhlas apapun kalau tidak ittiba'ur Rasul, maka tidak diterima. Nah, atau contoh lain, kata Nabi, khuzu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik hajimu. Berarti apa? Untuk haji nggak boleh ngarang. Kita lihat bagaimana manasiknya Nabi, ya, bagaimana ibadahnya Nabi, dan seterusnya. Berikutnya,
pesan dakwah Nabi juga adalah, dan ini konsekuensi dari syahadat Rasul itu, kita meyakini bahwa Islam minhajul hayah. Islam ini adalah minhajul hayah, pedoman hidup. Dia sudah lengkap sempurna, mengatur yang kecil sampai yang terbesar. Masalah pribadi sampai masalah politik negara. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Bukan agama yang paling di sisi Allah, bukan. Tapi agama yang di sisi Allah. Artinya selain Islam tidak ada di sisi Allah karena Allah tidak pernah menurunkan agama selain Islam. Dan di dunia ini tidak ada yang netral. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan Islam, mungkin kita sedang berpegang teguh dengan selain Islam. Seperti Karl Marx, ya, Darwin, ya, Snellius, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu kemudian disebutkan, ya, ketika kita masuk Islam, itu masuk Islam yang sempurna. Ya, udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam secara totalitas. Ada istilah Bang Imad dari ITB, dulu ada muslim kafah. Ya kan, inilah muslim totalitas. Supaya totalitas wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Karena Allah telah jelaskan dia musuh, inna syaitana lakum aduun fattakhizhu aduan. Maka persepsikan dia sebagai musuh, sebagai kawan, sebagai lawan. Ya, maka lawan dia, jangan dikawani. Gitu. Berikutnya, risalah dakwah itu mendorong kita untuk mencintai tarbiyah. Di mana tarbiyah itu mengandung taujih dan nasihat. Ya, Quran surat Al-Jumu'ah tadi yang kita sempat singgung dalam masalah kecerdasan Nabi tadi dalam mencerdaskan manusia. Ya, ayat ini adalah ayat tarbiyah. Bagaimana tarbiyah itu dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah menarik jiwa manusia orang-orang Arab dulu dengan tilawatul Quran, yatlu alaihim ayatihi. Jadi kalau kita ingin mengubah jiwa manusia, yang paling pertama kita lakukan adalah menarik jiwa manusia untuk bicara agama. Setelah itu, setelah dia siap belajar lebih mendalam, juga jangan terburu-buru langsung menanamkan pengetahuan yang berat. Wa yuzakkihim. Sucikan dulu jiwa mereka supaya kenal bagaimana adab menuntut ilmu. Ya, apa niat dalam berilmu dan seterusnya. Baru kita ajarkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Barulah kita ajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dalam dakwah itu, Nabi dalam dakwah itu hanya sekedar menguatkan frekuensi yang sudah lemah dari manusia itu. Nabi tidak pernah mengajak orang untuk menyembah Nabi. Ini ayat ini kalau dipanjangin awalnya bunyinya maka naliba syarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu linnas kunu ibadali min dunillah. Enggak pantas ya bagi orang seperti Nabi udah diajarkan ilmu, hikmah. Kemudian dia bilang, sembahlah aku, jangan sembah Allah. Walakin tapi kunu rabbaniyin. Tugas kita mengingatkan manusia, jadilah kalian generasi Rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya, kejarlah gelar Rabbani dengan apa? Dengan mengajarkan Al-Quran, kandungannya, pelajarannya, dakwah berarti. Dan dengan terus belajar isi Al-Quran itu. Ya, karena isi Al-Quran itu semakin dipelajari, semakin tidak ada habisnya. Ya, mohon maaf, ini saya waktunya berapa menit lagi, Bu Ruli? Khawatir sampai jam 11 kan ya? Mungkin 5 menit lagi bisa Ustaz? Taib. Enggak jadi ya sampai jam 11 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah iqamatu dinillah, menegakkan agama Allah. Ya. Nah, jadi agama Allah itu ya agama untuk alam semesta ini, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Dulu memang iya, ya Nabi Isa alaihissalam diturunkan hanya Bani Israel, Nabi Musa, tapi
Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Dulu nabi-nabi diutus untuk kaumnya aja. Tapi wa bu'istu ilan nasi 'ammah. Aku ini diutus kepada manusia semuanya. Makanya Quran surat-surat Makkiyah itu surat-surat untuk manusia. Rahmatan lil alamin, universal. Tingkat penerimaannya dipastikan 100% diterima manusia. Ya, syaratnya satu, jangan sebutin itu dari Quran. Manusia insya Allah menerima. Kadang-kadang manusia itu tidak menerima surat-surat Makkiyah karena dia tahu itu datang dari Quran. Egonya muncul. Ya, karena itulah sumuliyatul Islam itu bisa diuji dengan apa? Dengan melihat bagaimana penerimaan manusia kalau nggak disebutkan. Ya, nggak disebutkan. Nah, karena itu Islam itu harus ditegakkan dia, ditegakkan dalam agama ini. Nah, bagaimana cara menegakkannya? Marilah apapun profesi kita, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini dai di atas segala sesuatu. Mungkin kita sedang mencari uang dalam profesi kita, nggak ada masalah supaya dompet kita tebal. Setelah dompet kita tebal, dompet yang tebal itu kita gunakan untuk dakwah. Untuk apa? Untuk membiayai dakwah. Dakwah itu butuh biaya. Ya, kita membangun masjid butuh dakwah, membeli Quran butuh uang. Ya, menghajikan orang, menyiapkan makanan konsumsi untuk orang-orang yang ingin kita dekati butuh uang. Dan Nabi melakukan itu, bina'ur rijal, mendidik manusia. Ya, supaya apa? Supaya ada sekelompok dokter, sekelompok psikolog, sekelompok peran-peran yang lain yang mereka ummatu yada'una ilal khair. Ya, terus menyuarakan kebaikan, mengajak orang berjalan kebaikan. Ya, di sisi lain dia ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, itulah profesi yang beruntung itu. Jadi apapun profesi kita, jangan lupa nahnu du'an qabla kulli syai'. Tapi ketika kita berdakwah ada manhajnya. Nah, ketika kita bertauhid Rasul, maka kita pun mengimani bagaimana pola dakwah Nabi. Dan pola dakwah Nabi tentu bukan radikalisme, bukan intoleran, bukan terorisme, bukan. Ya, dakwah Nabi itu bertahap, ya, elegan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau ada kemungkaran, ubah dengan kekuasaan kita. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau kita nggak punya jabatan, dengan dakwah. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Ya, kalau kita nggak bisa, dengan jiwa. Artinya apa? Minimal jiwa kita menolak. Fadzalika at'aful iman. Ya. Dan dakwah para nabi itu selalu dia awalnya itu tauhid. Jadi konsekuensinya selalu tauhid. Ya, konsekuensi adalah tauhid. Baik, saya cukupkan dulu mungkin sampai di situ. Mungkin nanti akan dielaborasi lebih banyak pada diskusi-diskusi yang ada. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Ridho atas pemaparannya. Baik, dipersilakan teman-teman jika ingin ada yang ditanyakan, mungkin bisa langsung atau menulis di chat. Belum ada yang menulis di chat ya, silakan kalau ada yang mau langsung bisa unmute. Dari beberapa hal tadi, kalau kita ringkaskan, kalau saya bisa ringkaskan, ada kurang lebih 8 sifat Rasul tadi Ustadz ya. Lalu kemudian bagaimana tugas Rasul secara garis besar dibagi menjadi 2, yang masing-masing tentu ada perinciannya lagi begitu Ustadz ya. Mungkin ingin bertanya Ustadz, saya coba ini dulu membuka diskusi. Ya Ustadz, bagaimana sebenarnya untuk bisa memelihara semangat untuk berupaya mengenal Rasul lebih lanjut begitu Ustadz. Karena mungkin
ya dalam apa yang kita jalani seringkali tidak apa ya mungkin berbeda-beda begitu Ustaz ya dalam apa yang dari pendidikan yang kita dapatkan pengenalan terhadap Rasul mungkin ya sebatas misalnya mengenal sifat namun bahwa sebetulnya ada kewajiban juga gitu Ustaz ya untuk misalnya meniru bagaimana langkah dakwah beliau gitu itu mungkin jadi dari yang Ustaz paparkan tadi sebenarnya memang betul-betul perlu internalisasi begitu Ustaz. Kira-kira bagaimana langkah-langkahnya ya Ustaz? Terima kasih. Langkah-langkah untuk bisa meneladani gitu Ustaz, menginternalisasi nilai-nilai yang Rasul bawa untuk kemudian meneladani beliau. Iya. Pertama kita perlu keistiqomahan, ya. Istiqomah ini butuh minimal satu alasan kenapa kita harus bertahan pada kebaikan yang telah kita mulai. Di antara agar kita tetap terus ya berada dalam apa namanya kecintaan kita pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang itu bertahan karena dia paham, ya. Orang itu bertahan karena dia paham. Tidak mungkin kita bicara tidak mungkin kita paksa orang istiqomah kalau dia tidak paham, ya. Nah, makanya disebutkan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ya, dia mengatakan Rob kami Allah. Kemudian dia istiqomah, berarti dia udah paham. Nah, kalau dia istiqomah, apa janji dari Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat kepada mereka senantiasa memberikan penguatan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih hati. Wa absyiru bil jannah. Kami berikan kabar gembira berupa jannah allati kuntum tu'adun yang telah dijanjikan. Karena itu 6 langkah ini adalah bagian kontribusi kita menjaga keistiqomahan kita, yaitu apa? Selalu memaknai ya baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Dari 2 kalimat syahadat itu dengan benar. Dia berkorelasi, ya syahadat rasul itu adalah konsekuensi syahadat tauhid. Ya, dan syahadat rasul itu wujud daripada syahadat tauhid. Ketika kita beriman kepada Allah, ya konsekuensinya adalah bersyahadat rasul. Makanya disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau itu betul-betul mencintai Allah, cirinya adalah ikuti rasul. Ya, maka baru engkau akan mendapatkan hadiah yang banyak. Apa itu? Ya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cintai kalian, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya, yang kedua, eh, 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 kalam Allah itu disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran itulah yang kemudian membuat Nabi ya dan para sahabat itu istiqomah. Maka membaca Quran pun dia adalah harus dengan tadabbur. Tadabbur itulah yang akan menanamkan renungan-renungan hikmah itu masuk ke dalam jiwa kita. Yang ketiga, tetap memaksakan dalam menjalankan syariat Allah. Ya, ketika kita malas sholat, tetap sholat. Sesibuk apapun kita, tetap sholat. Ya, tetap laksanakan sholat sebisa mungkin tepat waktu, kecuali darurat. Ya, kalau sekedar cuman menunggu jadwal pasien, saya kira masih bisa ditunda. Mohon maaf, saya sholat dulu. Tapi kalau orang hamil, jangan bilang saya sholat dulu, padahal dia mau melahirkan gitu kan. Tapi iltizam, jangan meskipun dia sedang minum minuman, meskipun dia belum bisa meninggalkan minum minuman keras, misalkan, dia harus tetap iltizam menjalankan syariat Allah dalam konteks yang sebagiannya, ya, supaya dia tetap bisa punya pegangan. Yang keempat adalah dia selalu belajar dari kisah orang-orang soleh. Itu memang manusiawi ya ketika orang itu banyak baca kisah orang-orang soleh. Bahkan kisah Nabi sendiri itu akan membuat orang punya narasi, punya rencana hidup yang benar, ya, punya motivasi. Itu perjalanan hidup Nabi itu. Ditambah lagi dengan perjalanan hidup murid-murid Nabi, ya. Nah, berikutnya memperbanyak doa. Di antaranya doa daripada ayat 147, ya.
dari Quran surat An-Nisa ya atau surat An-Nisa. Nah, yang keenam adalah banyak bergaul dengan manusia ya, banyak bergaul dengan manusia. Quran surah Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat 147. Ya Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, yang berikutnya adalah memperbanyak berkumpul bersama orang-orang soleh, membuat pengajian-pengajian seperti ini atau kelompok-kelompok diskusi ya dan seterusnya ini akan menambah kedalaman dan pemahaman kita akan Al-Qur'an ini gitu ya. Akan agama ini gitu. Nah, karena itu Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkumpullah bersama orang-orang yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu kontribusi yang bisa disampaikan dari banyak hal yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz. Mungkin yang ini ya, yang dua yang terbawah dulu ya. Jadi yang pertama bagaimana memotivasi agar teman-teman mau berdakwah, dan kemudian dari Dr. Dewi izin bertanya bagaimana cara dan sejauh mana Rasulullah menyikapi perbedaan, bagaimana toleransi yang dimaksud dalam berdakwah. Baik, Ustaz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang dakwah ya. Jadi sama, dakwah itu menyampaikan. Dakwah itu kita membiayai, banyak pengorbanan yang bisa yang akhirnya dilakukan, baik waktu, pikiran, dana dan seterusnya. Tapi kenapa kita harus berdakwah? Nah, itu yang harus diperoleh ya. Bagaimana ngajak orang berdakwah? Caranya ya membuat dia jadi kepo dulu. Kenapa dia harus berdakwah? Ya. Kenapa harus cari kerjaan? Ya, hidup kan cuma sekali, enjoy saja. Nikmati saja. Nah, itu yang harus didiskusikan. Ya, sehingga orang mau, dan diskusi yang paling enak kan diskusi yang paling enak itu ya diskusi ketika santai sambil ngopi ya kan, dalam kondisi sedang tenang, atau bahkan ketika dia sedang curhat atau kita sambungkan dengan persoalan-persoalan yang ada ya. Misalkan ketika ditanya mengapa harus dakwah? Ya kita bisa katakan karena mulut ini pakai bicara. Jadi sebaik-baik bicara sebagai wujud mensyukuri lisan adalah dengan dakwah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, Allah katakan, "Wa man ahsanu qaulan." Ya, kata-kata yang apalagi yang terbaik mimman da'a ilallah, daripada mengajak manusia ke jalan Allah. Berarti kita sedang memprogramkan mulut ini untuk berbicara benar, baik, tepat pada waktunya, merangkul, menguatkan, ya menyatukan, ya mencerahkan, memotivasi. Itu dakwah. Kenapa kita harus berdakwah? Ya karena orang lain tetap dakwah. Masa kita kalah sama orang lain? Orang lain itu 24 kali 7 jam dakwah. Padahal isi dakwahnya karangan mereka. Tapi mereka berani mendakwakan kepada orang-orang yang sudah beriman. Datang ke rumah-rumah, mengajarkan ini, bawa ini dan seterusnya. Wa qala alladzina kafaru. Berkata orang-orang kafir, lilladzina amanu. Jadi dakwahnya bukan kepada sesama orang kafir, lilladzina amanu. Apa isi dakwahnya? Ittabi'u sabilana, ikuti jalan kami. Wal nahmil khotoyakum, nanti kami akan pikul dosa kalian. Wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai'. Padahal mikul dosa mereka sendiri saja tidak mampu. Innahum lakadzibun. Sungguh mereka itu berdusta. Kenapa kita harus dakwah? Karena Allah yang menawarkan jalan ini kepada kita. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Kenapa kita harus dakwah? Karena Allah membimbing kita untuk menikmati hingga menyampaikan untuk diri ini punya satu alasan. Aku ada di jalan dakwah ini karena aku yang memilihnya. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah ala basirah,
bukan taklid, bukan bukan pembodohan, tapi kami mengajak ala basirah, di atas ilmu. Yang artinya apa? Kita mencerdaskan manusia. Apalagi kenapa kita harus berdakwah? Ya, kenapa kita harus berdakwah? Eh, karena kita eh, apa namanya? Kul innani hadani rabbi. Jadi kita sampai merasa dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan itu kepada jiwa kita. Innani hadani rabbi. Sungguh ya, innani hadani rabbi. Allah lah yang menunjukiku untuk berada di jalan ini. Ila siratim mustaqim. Kita merasakan adanya petunjuk Allah agar aku berada di jalan ini. Dan ini bukan jalan main-main. Ini adalah dinang qiyamah millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Ini adalah sebagian ya, sebagian alasan yang penting untuk kita diskusikan kepada mereka kenapa kita harus berdakwah ya. Berikutnya, bagaimana menyikapi perbedaan? Bagaimana toleransi yang dimaksud dalam berdakwah? Toleransi yang dimaksud adalah apa namanya? Dalam konteks surat Al-Kafirun, ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Toleransi itu ada di sana. Lana a'maluna walakum a'malukum, kata Allah. Ya, bagiku amal kami, bagi kami amal kami, bagimu amalmu, gitu. Ya, jadi dalam dan toleransi itu apa namanya dan apa namanya perbedaan itu ada dua. Ada perbedaan yang tidak boleh berbeda. Ada perbedaan yang memang kudu berbeda. Ya, artinya yang kudu berbeda itu apa? Fi majalil ikhtilaf. Sesuatu yang memang pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Ya, karena memang mendorong perbedaan. Tapi itu bukan perpecahan. Tapi ada perbedaan yang tidak boleh berbeda. Ada kondisi yang tidak boleh berbeda. Misalkan dalam masalah akidah, tauhid itu tidak boleh berbeda. Dalam pengertian misalkan Allah itu satu apa tiga. Tidak boleh berbeda. Allah itu satu. Nah itu kalau ada yang berbeda maka itu diamputasi. Tapi kalau dalam konteks di wilayah memang apa wajar berbeda, maka disitulah muncul toleransi. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada teman-teman sekalian? Belum ada lagi ya? Kalau belum, izin Ustadz, saya ingin menyambung tadi Ustadz terkait bagaimana memotivasi untuk berdakwah. Mungkin banyak dari kita yang merasa karena belum cukup ilmu, Ustadz. Artinya kalau situasinya seperti itu, bagaimana? Apakah kita ya seharusnya tetap bersemangat untuk berdakwah atau misalnya disesuaikan dengan memang kompetensi kita, begitu Ustadz? Dan mungkin Ustadz bisa sharing juga bagaimana dengan para sahabat Rasulullah saat dulu Ustadz. Mereka memang berdakwah sesuai tentu masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda-beda atau seperti apa? Jazakallah Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat para sahabat Nabi itu orang-orang yang mau belajar dan tidak membeda-bedakan ilmu, gitu ya. Dan memang itu dampak ketika kita mengkaji Al-Quran. Kan Nabi itu nanamin Al-Quran ke dalam jiwa manusia. Ketika ditanamkan Al-Quran, mereka jadi mengerti bahwa tugas mereka itu kan khalifah di muka bumi. Nah, menjadi khalifah itu nggak cukup cuman hafal Quran atau bisa baca Quran gitu. Mereka harus cerdas akalnya. Jiwanya harus bersih, jasadnya kalau harus kuat. Ya. Akhirnya mereka belajar banyak hal. Ya, kita tahu yang mengkondisikan kota Madinah itu anak muda, umur 25 tahun, Mus'ab bin Umair. Nggak pernah belajar fakultas politik, tapi ditugasin untuk mengkondisikan kota Madinah supaya bisa menerima hijrahnya Nabi dan para sahabat. Itu kan politik. Masuk, sehingga dia katakan, ya Rasul, aku udah masuk ke ganggang, udah masuk ke RT RW, minimal ada yang siap mendukungmu di sana. Jadi gimana kesimpulannya? Aman, aman. Hijrah di sana ada yang membantu.
Jadi mereka mau belajar. Ya. Contoh ya, misalkan sekretaris Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ya, sekretaris Nabi yang tidak diizinkan untuk ikut perang oleh Nabi karena umurnya masih 13 tahun waktu itu. Kemudian Nabi bilang bukan Nabi bilang, ibunya bilang, "Nak, nggak usah sedih. Bantu Nabi itu nggak harus lewat jihad, ya. Mari kita ketemu Nabi." Aku sampaikan kepada Nabi, "Ya Rasul, anak saya ini sedih nggak bisa ikut jihad. Tapi anak saya ini punya kesenangan. Dia gampang belajar bahasa, dia suka belajar bahasa." "Oh gitu ya? Iya, oke. Engkau bisa bantu aku, engkau pelajari bahasa Suryani, pelajari bahasa Ibrani." Dipelajari, ya. Jadi orang-orang tuh pada mau belajar, ya. Amr bin As disuruh ke Mesir. Muaz bin Jabal disuruh ke luar Arab. Ditanya dulu Nabi, nanti kalau engkau punya masalah, gimana cara mau menyelesaikan masalah? Aku pakai kitab Allah. Kalau nggak ada di Al-Quran dari mana? Aku pakai pesan-pesan yang aku sudah pelajari darimu. Kalau nggak ada juga, aku berijtihad, kata dia. Jadi orang-orang tuh pada mau belajar. Dan tidak mendikotomi antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Ya, karena kan ilmu agama itu memang ilmu untuk hidup di dunia, bukan ilmu untuk hidup di akhirat. Itu yang paling penting harus kita lakukan, sampaikan. Jadi, kenapa orang belajar agama? Supaya bisa hidup dengan benar di dunia. Ya, tanpa agama kita bisa hidup juga, tapi belum tentu hidup dengan benar. Berarti ilmu agama ya ilmu dunia. Karena itu tidak ada ilmu agama dan ilmu dunia. Kenapa Ustadz ada istilah ilmu agama dengan ilmu dunia? Nah, sebenarnya kalau dibedah, ilmu agama dimaksud itu paling yang dimaksud ilmu fikih. Ilmu dunia itu yang dimaksud ilmu kerja. Itu. Padahal bukan itu. Ya. Nah, karena itu susah nyari orang dulu yang hanya ngerti agama saja, nggak ngerti sains. Atau ngerti sains dan nggak ngerti agama. Kenapa? Karena mereka tidak dikotomi agama dengan ilmu tadi. Ya, demikian kira-kira. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khair. Masih ada teman-teman? Mungkin masih ada satu sebetulnya Ustadz. Kalau insya Allah masih ada sedikit waktu ya. Tadi lanjutan adab terhadap Rasul, Ustadz bisa ditampilkan mungkin Ustadz sedikitnya dari Dokter Nuli. Ya, kalau Dokter Nuli yang minta kita sampaikan ini. Jadi apa 7 adab cinta kepada Rasul? Kalau kita betul-betul mencintai Rasul, minimal bukan maksimal, minimal ya. Maka marilah kita utamakan Rasul dan keluarganya daripada diri kita sendiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Ya, adab mereka kepada Rasul itu mendahulukan Rasul daripada keluarga mereka sendiri. Nah, yang kedua, memuliakan Rasul di saat menyebutnya. Ya, bagaimana memuliakan Rasul di saat menyebutnya? Mereka bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian mereka merendahkan suara mereka. Jadi makanya disebutkan rendahkanlah suaramu. Kalau sekarang kita nggak ada Rasul, tapi sebagai adab kita, maka ketika kita menyampaikan pesan Nabi SAW, sampaikan seakan-akan Nabi ada di sekitar kita. Ya, makanya orang-orang Turki itu kalau disebutkan Sayyidina Muhammad SAW itu tangannya langsung begini. Ya. Sayyidina. Jadi berusaha menghadirkan cinta. Nah, itu tuh adab. Jadi jangan biasa saja. Gitu. Hadirkan. Gitu ya. Nah yang keempat adalah taatilah seluruh pesannya, jagalah seluruh larangannya, teladanilah seluruh kehidupan Rasul yang mulia itu. Jadi jangan sekedar mengaku bahwa kita umat Nabi, tapi kemudian kita tidak pernah belajar pesan-pesannya apa. Bagaimana kita mau mentaati kalau kita nggak tahu pesannya apa? Bagaimana kita tahu larangannya kalau kita tidak mengkaji apa saja larangannya? Ya, nah, karena itu konsekuensinya adalah berarti kita harus belajar. Talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim. Ya, jangan sampai kemudian kita ditanya Allah, kenapa engkau nggak pernah sempat belajar? Saya sibuk Ustaz. Ya. Nah, maka kita harus menyiapkan waktu-waktu kita, ya. Dan kalau kita menyiapkan waktu kita, itu bukan waktu sisa kok. Misalkan dalam satu hari kita cuma bisa menyiapkan 1 jam, 1 jam itu bukan sisa.
Ya persepsinya adalah itu memang kita sudah menyiapkan waktu itu untuk belajar agama. Ya, maka itu waktu yang memang engkau telah siapkan, gitu. Jadi bukan waktu sisa ya. Ada seorang dokter itu senior saya di Sumatera Utara di Fakultas Kedokteran USU itu, dia siapkan waktu setiap malam belajar kitab, setiap malam gitu ya. Tiap di belajar kitab, baca kitab, mengajarkan kitab ya. Berikutnya yang kelima, perbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyak solawat ya, kepada Rasul SAW. Jadi sehari-hari kita solawat banyak. Ya, dan banyak sekali faidah ya ketika kita bersolawat kepada baik di dunia apalagi di akhirat. Dan Allah tuh menjawab dan Rasulullah tuh menjawab semua solawat kita kepada beliau. Ya. Berikutnya apa? Adab kita mencintai Rasul dengan sebenar-benar cinta dan mencintai siapapun yang mencintai beliau. Meskipun beda partai, beda ormas, beda suku, beda negara, ya, ketika kita lihat dia cinta Rasul, tetap cintai dia. Nah, itu adab kita. Ya. Nah, kita nggak boleh bilang kepada mereka eh, kampret, apa satu lagi itu, cebong gitu ya. Padahal dia misalkan mencintai Rasul, jangan. Ya, itu wujud ya, mencintai siapapun yang mencintai Rasul SAW itu adab kita. Nah yang ketujuh, membela kehormatan Rasulullah SAW dari hinaan musuh-musuhnya. Caranya gimana? Menguatkan persatuan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Politik, ekonomi, dakwah, pendidikan. Politik mungkin bisa beda-beda partainya, tapi ya selalu pasti ada orang-orang baik. Ya, hanya saja memang orang-orang baik yang tidak tersistematisasi nggak berani tampil juga karena takut di PAW misalkan. Tapi nggak ada masalah, tetap jaga hubungan baik dengan orang-orang baik itu karena bagaimanapun ya kalau Allah berkehendak mereka juga akan berani bersuara tanpa takut pada apapun gitu. Nah, karena itu belalah kehormatan Rasul dari hinaannya bukan bukan membela kehormatan Rasul itu dengan demonstrasi yang merusak banyak fasilitas negara, bukan. Tapi cara membelanya itu apa? Ya, kuatkan persatuan umat Islam. Karena kalau umat ini kuat, nggak ada yang berani menghina Nabi. Kenapa kita Nabi dihina di dunia ini? Kenapa? Karena umat ini tidak seperti singa, ya. Jadi aumannya itu tidak ditakuti. Kenapa? Karena kita berpecah. Nah, karena itu kita mulai dari yang kecil, kecil, kecil. Ya, mulai dari diri kita sendiri. Bisakah kita membangun hal itu pada diri kita dan orang-orang sekitar kita konsolidasikan dan seterusnya, ya. Dan itu adalah salah satu adab kita kepada Nabi SAW. Ya, demikian mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustadz sungguh menggugah ya apa yang disampaikan Ustadz pada malam hari ini dan insya Allah kembali menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kemudian menguatkan kembali tekad kita ya untuk senantiasa menambah pengetahuan, pemahaman ya tentang Rasulullah dan tentu yang terpenting pula untuk meneladani beliau baik dalam banyak segi kehidupan tentunya. Karena itu kembali adalah bagian dari konsekuensi syahadat kita kepada Rasulullah. Baik mengingat waktu juga, insya Allah kita memberi waktu gitu ya untuk mudah-mudahan bisa kita internalisasi dan kita ulang kembali apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kita baca-baca kembali dan kita sudah di penghujung acara untuk saat ini. Mohon Ustadz bisa menutup dengan doa Ustadz bagi kita semua pada malam hari ini. Iya, mari kita hadirkan wajah suami kita, anak-anak kita, guru-guru kita, orang tua kita, pemimpin kita, atau mungkin juga anak-anak kita yang sudah dipanggil oleh Allah, ya seperti anaknya Dr. Nuli ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunannya untuk kita, menjadikan kita istiqomah dan dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في سمعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم اكشف عنا وبا البلاء والفتن والأمراض والفيروسيات والكورونا وغيرها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Sekali lagi Ustadz dan juga kepada teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan istighfar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima Terima kasih ya. Sehat Ustaz. selalu, Sehat Dr. sehat. Semana. Assalamualaikum. Ya, Ustaz juga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi